Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika seseorang gagal, merugi dalam pekerjaannya, dalam usahanya, kadangkala orang seperti itu bisa hidupnya semakin sukses, karirnya semakin baik, dan semuanya berubah. Tetapi kita tidak boleh mengatakan untung dia gagal sehingga dia bisa sampai sekarang ini. Tidak seperti itu. Karena ada dua hal. Pertama, tidak semua orang gagal ternyata kembali sukses. Ada juga orang yang gagal dan selamanya dia gagal. Yang kedua, kita mungkin tidak melihat bahwa ada proses yang sangat panjang yang dia lalui sehingga dia kembali dan lebih sukses. Bahwa Tuhan menyertainya dalam proses yang panjang itu. Jadi bukan kegagalan itu yang harus kita lihat, tetapi bagaimana Tuhan menyertai, memeliharanya ketika dia ingin bangkit sehingga dia kembali saat ini. Demikian juga mungkin untuk contoh yang lain. Kejahatan itu tidak pernah berdampak baik bagi orang lain, tetapi di dalam kejahatan seseorang bisa bangkit. Penyertaan Tuhan bisa membuat dia jauh lebih baik. Nama Yusuf sangat terkenal ketika di Mesir. Dia menjadi orang yang sangat penting, yang sangat diakui menjadi orang kepercayaan Firaun. Dengan Yusuf jugalah bangsa Israel bisa tinggal di Mesir dan menjadi bangsa yang besar. Tetapi kehadiran Yusuf bukanlah karena niat baik, bukan karena melamar pekerjaan, bukan karena rencana-rencana yang benar, tetapi sebaliknya karena rencana yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Tuhan sudah memberikan pesan melalui kedua mimpinya bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Tetapi saudara-saudaranya tidak menyenanginya karena dia seakan-akan menjadi pemimpin bagi mereka, sehingga dia dijual ke Mesir. Ini adalah tindakan yang tidak baik, yang seharusnya mengharapkan sesuatu yang tidak baik terjadi kepada Yusuf. Namun sebaliknya, firman Tuhan berkata dalam pasal 39, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tetap menemaninya apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga meskipun dia datang ke Mesir karena niat yang tidak baik, Tuhan menyertainya. Yang tidak baik itu menjadi berbuah manis bagi Yusuf. Dan inilah yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu merencanakan hal yang tidak baik kepadaku, tetapi di dalam rencanamu itu Tuhan turut bekerja dan membuat semuanya menjadi indah, menjadi baik. Sampai saat ini aku menjadi orang penting di Mesir ini. Demikianlah Yusuf menyadarkan saudara-saudaranya bahwa ketika Tuhan berkehendak, manusia tidak bisa menggagalkan. Ketika manusia berusaha merencanakan hal yang tidak baik, Tuhan mampu bekerja di dalamnya. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf. Hal yang tidak baik datang kepada kita. Hal yang membuat kita seakan-akan putus asa. Seakan-akan kita jauh dari harapan. Tetapi kita juga harus melihat kesaksian Yusuf. Dimanapun
Tuhan bisa bekerja menyelamatkan, menolong kita. Ketika Tuhan menghendaki Yusuf menjadi seorang pemimpin bagi saudara-saudaranya, siapapun tidak bisa menghalangi. Tetapi niat buruk saudara-saudaranya bukanlah menjadi hal baik di sini, tetapi penyertaan Tuhan itulah yang membuat semuanya indah. Bapak Ibu saudara terkasih, duka cita itu bisa datang, kegagalan bisa datang. Tetapi Tuhan bisa mengubah duka cita itu menjadi sukacita. Tuhan bisa mengubah kegagalan itu menjadi sesuatu yang lebih indah hanya jika Tuhan menyertai kita. Kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa membuat duka cita tetap menjadi duka cita untuk selama-lamanya. Kegagalan tetap untuk menjadi kegagalan selama-lamanya jika memang Tuhan tidak menghendakinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang terjadi dalam kehidupan ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya Tuhan mampu berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita bisa hidup semua itu karena pertolongan Tuhan. Kita bisa berbahagia di hari-hari ini semua itu karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, pertolongan Tuhan ada di sana. Oleh karena itu biarkan Tuhan yang bekerja dan kita biarkan tetap hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Benar Tuhan, Kau berkuasa atas segala sesuatu. Berkati kami Tuhan, biarlah kiranya kami tetap dalam perlindungan-Mu dimanapun kami berada. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.